Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita pergi ke Sendakan, ya, kalau kita pergi ke Sendakan, saudara jangan lupa untuk melawat satu tempat ibadah, yaitu sebuah gereja yang tertua sekali. Saya pikir bukan di Sendakan saja, tapi di seluruh Sabah. Nama gereja itu Gereja Saint Michael. Ya, Gereja Saint Michael. Gereja itu dia pernah dibom, tetapi yang rusak cuma atapnya saja. Dindingnya langsung tidak ada apa-apa. Tapi bukan itu yang menarik bagi saya. Ada satu yang menarik di situ, yaitu sistem pentadbirannya itu. Tidak tahulah sekarang, tapi kalau dulu saya pernah melayani di tempat itu secara sukarela sebagai ahli choir dan juga sebagai pelayan mizbah. Yang sangat menarik di situ bukan saja susun atur tempat ibadah itu, daripada mizbahnya sampailah kepada bangku-bangku jemaatnya itu sangat teratur, ya. Kalau saudara melihat aturan-aturan tempat ibadah itu dan saudara membaca di dalam Wahyu pasal 4, ada persamaannya, ya. Mizbahnya di atas sekali, ya. Dan tempat pembacaan Alkitab itu dia tidak membelakangi mizbah, dan tempat berkhotbah itu pun ada mimbar tempat berkhotbah itu pun dia tidak membelakangi mizbah. Nah, itulah Gereja Saint Michael. Dan satu yang sangat menarik di situ adalah, saya tidak tahu sekarang, tetapi kalau dulu saya masih melihat mereka yang pernah melayani di gereja itu, terutama sekali padri-padri lah, ya, ditulis namanya sekian tahun berapa dia mula dan tahun berapa dia berakhir. Lepas itu ada satu nama lagi. Nah, begitu juga dengan mereka yang melayani sebagai ahli choir dan sebagainya lah. Nah, itu juga ada gambar-gambarnya di situ. Artinya ada satu museum kecil, mini museum di dalam gereja itu sendiri. Saya tidak tahu kalau masih diaktifkan ataupun tidak, tetapi itu sebenarnya sangat baik. Ya, sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Maaf, saya ulang lagi. Kenapa saya katakan sangat baik? Sebab pada hari ini kalau kita melihat, ya, hari ini 19 hari bulan Oktober, ya, 2023. Coba kita lihat, ya, di dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16, ya. Roma pasal 1 pasal 16 ayat 1 sampai 16. Tapi saya tidak baca keseluruhan lah di sini, ya. Saya baca dalam ayat 1 sampai ayat 2 saja, ya. Dikatakan begini, ya. Aku meminta perhatianmu terhadap Fibi, saudari kita yang melayani jemaat di Kinkria, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keseluruhan ayat itu daripada ayat 1 sampai 16 itu, dia menyebut satu persatu orang-orang yang melayani dengan
sukarilah saya percaya, dan dengan penuh kekudusan, sampai dia dikatakan di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya saint, ya, yang kudus. Jadi artinya saudara, Kristen ini sebenarnya Alkitab sudah menggalakkan supaya orang-orang yang mempunyai pelayanan ataupun yang memberikan pelayanan yang membuat kita diberkati itu, kita tidak seharusnya melupakan orang itu, tetapi kita harus mengingatnya dan membawa dia di dalam doa dan memberikan kerjasama. Ya, memberikan kerjasama kepada orang itu. Maksud kerjasama itu, itulah kita bawa dia di dalam doa, sokong dia, pelayanan dia di dalam doa. Ya, itulah maksud menyambut. Kalau dalam bahasa lain sebenarnya daripada bahasa aslinya perkataan menyambut itu sebenarnya menerima, ya, menerima, menyokong dan memberi kerjasama. Itu sebenarnya maksud perkataan dalam bahasa aslinya itu. Ya, jadi itulah saudara pelajaran yang kita dapat pada hari ini mengenai dengan petikan tadi itu adalah jangan seperti pepatah Melayu, kacang lupakan kulit. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang mudah melupai orang tua yang memberikan jasa kepadanya. Ya. Dan kita harus melakukan sesuatu yang benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri, supaya mengingati, bukan sekadar membalas jasa, tetapi mengingati dan membawa doa. Ya, jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan di peringkat kampung dan sebagainya, kan? Jadi itulah kita perlu membiasakan diri kita untuk mengingati orang-orang yang telah membantu kita baik secara rohani maupun jasmani, ya. Terutama sekali mereka yang benar-benar jujur, yang tak tekun, yang mempunyai hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang melayani kita. Ya. Kadang-kadang ada orang yang melayani kita, kita tidak tahu. Sebagai contoh, orang itu sentiasa mendoakan kita. Sebagai orang Kristen, orang-orang seperti ini kita akan tergerak bila saja melihat muka orang itu, ya. Bila melihat muka orang itu, akan ada suatu gerakan di dalam hati kita. Roh Kudus akan memberitahu kita bahwa orang ini melayani kita seperti ini. Nah, jadi itulah saudara-saudariku sekalian, pelajaran yang harus kita dapat pada hari ini, yaitu mengingati orang yang baik, yang memberi motivasi kepada kita, memberi panduan kepada hidup kita, dan mengingati dan harus menyokong mereka di dalam doa kita setiap waktu. Ya. Jadi saya pikir itu saja saudara-saudariku sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, walaupun kadang-kadang ada waktunya kita terpaksa ada penangguhan ataupun ada escape setiap hari, tapi sebenarnya bukan escape. Kita cuma tidak upload video kita, sebab kita lakukan itu sendiri, ya. Terutama sekali macam beberapa hari yang lalu ini, kita berada di luar kemudahan-kemudahan kita, jadi tidak dapatlah kita upload video kita. Kita cuma
buat renungan sendiri pribadi, meditasi, doa membuat doa penyembahan, terutama sekali waktu subuh itulah kan ya. Walau macam manapun kita tetap berdoa kepada semua saudara dan saudari ya, terutama sekali mereka yang mengikuti channel BFJ ini ya. Jadi itu saja saudara-saudara sekalian, mohon supaya kuasa Yahweh Elohim itu sendiri akan terus menaungi kita dan terus memberkati saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.